tukang cukur menghunus pisau untuk merapikan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya. Mengancam, di mana-mana menganggap bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya merapikan godek atau jenggot kita? Bagaimana kalau ia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak kita kenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang kita kenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel atau kekis. Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sedang menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kita pernah dengan kita tidak sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyautot dia menyapa, atau kita lupa memberitahu kita waktu bersyukur yang lalu. Dia kan juga seorang manusia biasa, bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambutku sudah selesai digunting, aku langsung bilang, "Stop! Tidak usah dirapikan dengan pisau." Aku tidak lagi memberikan kesempatan tukang cukur itu untuk memegang pisau, apalagi di dekat leher. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba apa jaminannya? Ketika kita memesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan kita. Kita tidak tahu siapa yang masak di belakang sana. Bisa saja seorang pembunuh atau musuh kita menyamar sebagai koki. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan dan belakang tidak akan menggelas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan dari dokter-dokter? Bukannya memberikan obat penyembuh, tapi malah ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Jaminan apa yang dapat menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu mengingat kita yang lagi enak-enakan tidur. Di mana-mana, baik di sekolah, di rumah, jalan raya, bahkan WC pun selalu ada bahaya menyertai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang tempat saya. Jalan satu-satunya adalah mengasihkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diri dengan rasa was-was dan curiga terhadap segalanya. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa serta emosi. Kalau emosiku sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dengan keadaan begitu, aku bukan lagi seorang manusia, melainkan binatang, robot calon pembunuh. Dengan pikiran seperti itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi, hening, pengasingan diri juga tak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam aku. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak memberikan apa-apa, kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Syarif Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Harus dirasuk kerangkumal itu bagai air bah. Tak mampu ku tahan, tak bisa ku tolak, tak kuasa ku terima. Akhirnya karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tidak dapat memikirkan jalan lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitar?
Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri. Setiap manusia adalah bom waktu bagi orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, tebarkan tirai gelap yang tak bisa tertembus mata siapapun, yang tak bisa didobrak macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangan. Dengan perhitungan yang amat matang ini, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Aku dikubur sebagai orang gila karena pikiran-pikiran busuk yang berbahaya bagi kehidupan. Biarin, kepergianku justru disyukuri. Boleh. Tak ada seorang pun yang sedih. Tak ada seorang pun yang kehilangan. Tak ada seorang pun yang menerima. Mereka mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjaku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan jauhkan manusia dari kebijakan. Saudara-saudara semua orang yang masih hidup. Pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan nafas, itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja. Pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumnya. Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia, tapi hanya di atas sana yang bisa menulis sejarah. Semua media masa memang mempost Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit sedang bertayangan memakai topeng suci. Yang tak pernah kenal siapa aku, yang tak pernah tahu alam pikiranku. Anti moral, berantas hadis. Tapi apa yang dilarang? Apa yang tidak boleh? Apa yang dosa? Biasanya orang selalu suka mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal. Membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah berani, seksi, indah dan bermakna. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan. Jalan pikiran melepas yang pendek itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif itu subversif. Meracuni angkatan muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan secara gampang itu terlarang. Berpikir tulis profesor. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tanpa berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang sudah difitnahkan. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar, tapi dalam pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang. Disatroni, dihujat, disembeli, dipreteli, ditumbuk sampai serpian-serpian jadi debu, aku malah merajalela. Sekarang setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit. Lahir,